Oke adik-adik, kita akan membahas soal-soal yang keluar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab biosfer ya, yaitu lapisan makhluk hidup. Beberapa perbedaan ya tipe fauna Bali dan Pulau Sumbawa disebabkan karena kita ingat bahwa Pulau Bali itu termasuk fauna Indonesia Barat ya. Nah, ini Sumatera, kemudian sini Jawa, kemudian Kalimantan, Sulawesi, ya, kemudian sini Papua, Maluku, Bali. Ya, Bali itu masuk fauna Indonesia bagian barat ya, sesuai dengan garis bilis ya, garis yang memisahkan fauna Indonesia Barat dengan fauna Indonesia Tengah. Nah, di sini lautnya di sini namanya Laut Jawa. Laut Jawa itu terbentuk karena adanya ya proses transgresi ya, yaitu dulunya darat ya, dulunya bergabung, yaitu antara Sumatera, Kalimantan, kemudian Jawa termasuk Bali bergabung menjadi satu. Kemudian karena es mencair menjadi Laut Jawa, begitu juga proses ya terbentuknya laut di bawah Papua itu juga dulu bergabung sama Australia. Nah, berarti laut di sini ya, laut terbentuknya yang dulunya adalah darat menjadi laut, berarti lautnya dangkal. Sedangkan di daerah Sumbawa itu termasuk laut dalam. Jadi yang membedakan adalah laut yang dalam. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian yang kedua, nomor 2, setiap jenis hewan dan tumbuhan tersebar tidak merata di berbagai tempat di permukaan bumi. Betul ya? Ini pernyataannya betul, tidak merata. Sebab setiap jenis hewan dan tumbuhan mempunyai habitat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya. Betul. Kita ingat bahwa syarat ya, hidup suatu hewan atau tumbuhan ya, kemarin ya di materi itu di atas itu syaratnya adalah BG ya. Yang pertama adalah karena faktor biotik, kemudian edafik, faktor tanah, kemudian geografik, faktor alam, dan iklim ya, suhu, cuaca, panas, curah hujan itu di sini. Nah, karena ini pernyataan ini ada akibat sebab dan ada hubungannya, maka betul-betul berhubungan, itu jawabannya adalah A ya. Next, nomor 3. Nomor 3, pertanyaannya adalah hutan jati merupakan hutan yang khas di wilayah hutan apa? Ingat, jati itu melakukan aktivitas ya, tanaman ini melakukan aktivitas meranggas. Nah, apa itu meranggas? Meranggas itu adalah menggugurkan daun ya pada musim kemarau. Nah, meranggas. Nah, ciri dari meranggas ini termasuk hutan musim ya, musim tropis. Jadi kalau sabana kemarin adalah yang sudah dibahas di atas, sabana itu adalah padang rumput ada semak-semaknya. Nah, sedangkan stepa itu kebalikannya, yaitu padang rumput tidak ada semak-semaknya. Kalau taiga itu hutan berdaun konifer. Ciri-cirinya konifer itu berdaun jarum. Kalau mangrove jelas itu adalah bakau ya, hutan bakau. Ini hutan bakau yang banyak terdapat di pesisir. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Kemudian nomor 4,
Persebaran jenis flora dari Indonesia Barat, berarti dari Sumatera, kemudian ke Indonesia Timur, berarti di Nusa Tenggara, terdiri dari, ingat kalau Sumatera itu jenis hutannya namanya hutan hujan tropis, kemudian Jawa hutan musim, kemudian Nusa Tenggara itu hutan sabana, ya. Berarti cari jawaban hutan hujan tropis, hutan musim, dan hutan sabana. Jelas jawabannya adalah A. Kemudian nomor 5. Wilayah yang termasuk fauna bercorak australis. Ingat, australis itu berarti sama dengan ini fauna Indonesia Timur. Maka dikatakan sebagai fauna australis, tentunya daerah Irian Jaya. Ingat, ini jawabannya masih ingat, kalau 1, 2, 3 betul itu jawabannya A, 1, 3 jawabannya B, 2, 4 betul jawabannya C, 4 saja jawabannya D, betul semua jawabannya E. Ya, fauna Indonesia Timur jelas Irian Jaya atau Papua. Tasmania itu di daerah Australia, jelas ya. Berarti kalau Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Maluku itu termasuk fauna Indonesia Tengah. Nah, ini fauna Indonesia Tengah atau peralihan. Berarti jawabannya tinggal 2 dan 4. 2 dan 4 berarti jawabannya adalah C. Nomor 6, mengapa penambangan material gambut di daerah rawa untuk bahan bakar sangat tidak dianjurkan? Ya, material gambut di daerah rawa itu sangat banyak ekosistem yang ada di sana. Maka jika untuk bahan bakar, ya, dan eksploitasi yang sangat banyak akan merusak ekosistem rawa, dan ini akan membahayakan kelangsungan kehidupan yang ada di sekitar rawa. Jadi jawabannya pasti A. Nomor 7, di Pulau Jawa terdapat hutan dengan karakteristik pohon yang memiliki daun lebar, gugur daun pada waktu musim kemarau, atau nama lainnya adalah meranggas, memiliki akar yang dalam, termasuk jenis hutan. Ya, ingat, Pulau Jawa termasuk hutan musim, ya, jawabannya adalah C. Nomor 8, yang termasuk dalam ekosistem pantai dan pesisir adalah sebagai berikut, kecuali, berarti cari yang salah. Yang pertama, hutan mangrove ini ada di sekitar pesisir. Ya, untuk menghalang, ini berguna untuk menghalau abrasi. Abrasi itu pengikisan, ya, di daerah pantai, pengikisan tanah di daerah pantai. Terumbu karang jelas itu ekosistem di daerah pantai dan pesisir. Padang lamun itu daerah rumput laut, ya, banyak rumput laut itu juga di daerah pantai atau pesisir. Kemudian rawa garam ini juga di daerah pesisir. Ini terjadi akibat adanya pasang surut air laut, ya, pasang surut air laut. Nah, yang tidak berada di ekosistem pantai dan pesisir adalah gumuk pasir. Ini dikatakan sebagai sandun. Ya, sandun itu gumuk pasir. Sandun. Ini berada di atasnya pantai dan pesisir. Jadi misalkan sini pantai, ini gelombangnya, di sekitar sini, ya, ini ada gumuk pasir. Ada tipe barcan. Nah, kemudian nomor 9,
Peran penting hutan bakau bagi lingkungan pesisir adalah: 1. Mengurangi abrasi, betul ya, mengurangi pengikisan lahan di daerah pantai. Memperluas daratan, tentu tidak, ini namanya reklamasi. Mengembangbiakan ikan, bisa. Menghasilkan kayu, tentunya bukan ya, karena bukan fungsinya untuk ditebang. Jadi jawabannya yang cocok adalah 1, 3. Jawabannya B. Nomor 10, mengapa bakau dapat tumbuh subur di daerah pantai? A. Cocok hidup pada air payau. Air payau itu adalah air ketemunya air laut. Air laut ketemu dengan air tawar. Nah, itu sangat cocok untuk tanaman bakau atau mangrove ya. Diingat-ingat nama lain bakau adalah mangrove. Struktur tanah relatif gembur, temperatur udara selalu tinggi, tanah umumnya berlumpur, unsur hara tersedia melimpah ya. Yang paling cocok adalah karena tanahnya payau. Kemudian nomor 11, pertanyaan sebab akibat lagi. Binatang besar seperti macan, kera, tapir, bandeng membutuhkan habitat hutan lebat seperti Indonesia bagian timur. Ingat, Indonesia bagian timur itu banyak jenis-jenis burung ya, bukan jenis-jenis binatang-binatang besar. Maka hal ini salah ya. Sebab Indonesia bagian timur beriklim AF. Ya, ingat Indonesia itu bagian barat itu AF. AF itu hutan hujan tropis. Kemudian Indonesia tengah itu AM atau hutan musim. Kemudian Indonesia bagian timur itu adalah AW atau hutan sabana. Nah, jadi Indonesia bagian timur itu harusnya beriklim awi. Nah, ini juga salah. Jadi pernyataan salah-salah itu pasti jawabannya E. Nomor 12. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap persebaran flora dan fauna di bumi adalah, ya, ingat faktornya, singkatannya gampang kemarin, yaitu disingkat BG. Yang pertama adalah faktor biotik atau makhluk hidup ya, biotik. Kemudian edafik, faktor tanah. G-nya geografik, faktor barier alam. I-nya iklim. Nah, cari jawabannya pasti ini curah hujan, manusia, topografi. Klimatik, edafik, topografi, manusia, hewan ya. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 13. Tingkat kehidupan yang kompleks dalam persebaran flora dan fauna dan kumpulan komunitas. Ingat, ada individu, kumpulan individu namanya populasi, kumpulan populasi namanya komunitas, kumpulan komunitas namanya ekosistem, kumpulan ekosistem namanya bioma, kumpulan bioma namanya biosfer. Kumpulan komunitas berarti jawabannya adalah ekosistem. 14. Hutan Indonesia sebagai salah satu hutan terluas di dunia dijadikan sebagai paru-paru dunia, yaitu hutan hujan tropis yang memiliki ciri-ciri. Ya, ingat ciri-ciri hutan hujan tropis itu pohonnya tinggi-tinggi. Pohon tinggi, kemudian lebat, kemudian berkanopi. Kanopi itu seperti tudung ya. Seolah-olah ya sinar matahari tidak bisa sampai ke dasar hutan. Kemudian curah hujannya sangat tinggi. Ya, kita cari
banyak tumbuh di sekitar pantai, tidak. Tumbuh rumput yang menutupi permukaan bumi, pohon tinggi yang runcing seperti pinus, memiliki musim jika kemarau dan hujan. Musim kemarau dan hujan itu namanya hutan musim. Hutannya lebat dan berdaun lebar. Dasar hutannya gelap. Tentu jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 15. Berikut ini adalah contoh fauna yang menjadi ciri khas Indonesia yang berada di daerah peralihan. Peralihan itu berarti daerah tengah. Fauna Indonesia tengah ya. Nah, berarti di daerah sini. Nah, fauna Indonesia tengah ini fauna Indonesia tengah. Yang pertama ada ya babi rusa. Yang kedua ada maleo, anoa, dan komodo ya. Itu fauna Indonesia tengah. Ya, yang A itu salah, anoa, komodo, gajah, salah di gajah. Badak orangutan, salah badak. Cendrawasih ini Indonesia Timur. Komodo, babi rusa, anoa ini ya, jawabannya D. Nomor 16. Perpaduan kerjasama yang harmonis dan dinamis antara lingkungan litosfer, lingkungan hidrosfer, lingkungan atmosfer, tentunya namanya adalah biosfer. Ini sudah jelas ya. Jadi hubungan antara kerak bumi atau batuan, air, kemudian udara itu digabung menjadi biosfer atau lapisan makhluk hidup. Kemudian nomor 17. Keadaan tanah yang terdiri dari humus tanah, struktur, tekstur. Ya, struktur itu susunan tanah. Ini susunan tanah, tekstur itu halus kasarnya tanah. Halus kasarnya tanah, tingkat kegemburan air tanah serta kandungan udara dalam tanah atau porositas tanah ya, merupakan faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Faktor tersebut disebut faktor, ingat singkatannya adalah BG, biotik, edafik, geografik, sama iklim. Nah, edafik itu berhubungan sama tanah ya, cari jawabannya edafik ya, jawabannya A. Nomor 18. Persebaran tumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah faktor fisik. Berikut termasuk faktor fisik yang mempengaruhi persebaran tumbuhan. Ya, manusia pasti biotik, binatang biotik, penyerbukan alami. Nah, itu faktor biotik juga, makhluk hidup, jenis tumbuhan biotik. Nah, ini fisik ya. Jawabannya adalah E. Kemudian nomor 19. Tanaman mangrove banyak terdapat di daerah tropis. Tanaman mangrove berfungsi untuk ya, menahan erosi air laut, tempat memancing, sumber kayu, tempat hidup ikan paus, sumber makanan. Itu tadi ya. Sudah jelas itu menahan erosi air laut atau nama lainnya adalah abrasi. Terakhir nomor 20, hutan yang didominasi pohon berdaun jarum. Nama lainnya adalah konifer. Nah, itu banyak terdapat di hutan taiga. Ya, ingat kalau tundra itu padang lumut. Ini padang lumut, hutan hujan tropis itu AF. Daerah Sumatera Kalimantan, stepa itu padang rumput, tidak ada semak-semak ya, tidak ada semak-semaknya. Hutan gugur itu mempunyai 4 musim ya, SPGD ya, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi jawabannya adalah taiga.